burung kacer ini tak gejrok-gejrok makannya. Semau dia pokoknya. Ekstra puding sebanyak-banyaknya, ya kan? Dalam sangkar itulah dianya. Kamu juga tak kasih makan nasi padang, nasi rendang, ya kan? Pindang tulang, empek-empek, bakwan, gorengan, tak kasih semua ke kamu. Apa yang akan terjadi denganmu? Oke, sahabat Kicau Mania, kali ini saya sudah janjian lagi nih sama Mas Eko. Rencananya kita mau ngobrol-ngobrol seperti kemarin, teman-teman. Nah, tapi kalau kali ini ya kita mau ngebahas lagi tentang burung kacer yang kemarin kita bawa ke tempatnya Mas Eko. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang seputar burung kacer yang kemarin. Ada apa sih yang terjadi pada burung kacer itu dan bagaimana cara menanganinya. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Selalu dukung Bagong Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke Mas Eko, gimana ini? Nah, banyak dari para netizen, teman-teman kita, subscriber ya, itu minta ini pembahasannya dilanjutkan. Seru gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang burung kacer yang kemarin itu Mas Eko. Nah, gimana Mas Eko ini? Pemahaman apa yang bakal kita sampaikan kepada teman-teman untuk video kita sekarang ini Mas Eko? Burung kacer itu kan sekarang saya berikan 0 ekstra puding ya. Purnya itu kan pakai pur hijau. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi kita akan tahu kondisi burung kacer ini seperti apa. Iya. Kan gitu kan? Iya. Kalau burung kacer ini tak bawa misalnya, nih burung kacer, coba lihat burungnya. Ini rawatan apa yang harus kita berikan? Pasti kalian akan bingung. Ya kan? Kalaupun kalian jawab, wah ini kita jemur aja lah. Wah ini kita ini. Cuman melihat burung kacernya, maka tentu itu nggak punya alasan. Iya benar. Jadi saya ingin ketika teman-teman merawat burung kacer mereka masing-masing itu mereka tahu alasannya itu apa. Jadi punya arah kan gitu. Kalau nanti nggak ketemu rawatannya, maka dia tinggal putar arah kan gitu. Iya benar. Kalau kondisinya jadi nggak bagus, tinggal putar arah. Nah burung kacer ini kan sudah kita nolkan ekstra pudingnya. Kita ganti pur hijau, nanti akan ketahuan burung kacer ini mau kita apain dan kondisinya ini seperti apa. Untuk apa namanya biar para netizen juga nggak bingung Mas Eko. Ini kan diganti dengan pur hijau dari pur merah. Kalau pur merah kemarin saya pakai yang 16% Mas Eko. Nah, teman-teman apa namanya yang nonton video ini pasti tahu lah, ya kan yang 16%. Nah, ini yang hijau Mas Eko ganti yang berapa persen Mas Eko? Biar tahu nih Mas Eko. Ini 18%. 18% ya Mas Eko ya. Karena kan kotoran yang merah kemarin kan terlalu kering. Iya. Ya kan? Terlalu kering. Nah, kalau kita mau nolkan ekstra pudingnya ya nanti akan kering banget nih. Bisa-bisa kebutuhannya nggak terpenuhi. Iya. Bisa-bisa dia akan minum terus burung kacer ini, dehidrasi bawaannya kan gitu. Makanya kita ganti pur hijau supaya dia itu lebih adem lah ya. Lebih adem untuk mencerna purnya. Kemudian nanti akan keluar kotorannya kan gitu kan. Iya. Kita kan lihat kotorannya. Iya. Dari kotoran ini kita akan tahu kinerja yang ada di dalam ini nih, dalam mesinnya itu. Iya benar. Kenapa? Ada apa kan gitu kan. Jadi rawatan kita nggak asal-asalan, ada alasannya. Ini kenapa nih kok diginiin? Ini kenapa nih kok diginiin kan gitu. Kenapa jangkriknya 77 Mas? Oh saya coba-coba aja. Berarti kan nggak ada alasan. Nggak bisa. Sampai kapan nih burung kacer bisa ketemu? Kalaupun dia ketemu, nanti lama-lama akan memburu. Iya sih. Ketemunya itu kebetulan Mas Eko. Nah, karena kita nggak punya alasan. Nah, alasan ini yang saya ingin tekankan. Rata-rata kan gitu, nggak punya alasan. Kenapa Mas dijemur-jemur tuh Mas burung kacernya? Ya katanya sih burung kacer ini biar cepet gacor mandi jemur. Iya betul. Nggak tahu semakin dijemur mandi, makin jemur mandi, jemur mandi. Makin hancur. Ternyata nggak ketemu. Ya kan nggak balance dengan kebutuhan dia. Maka dari itu kita harus punya alasan. Nanti kita akan turunin burung kacernya. Biar kita lihat kotorannya seperti apa, kenapa saya mengambil langkah seperti itu. Oke? Nah, ini burung kacernya Mas Wanto. Nih, ini udah tak nolin ekstra puding, coba lihat burungnya. Nah, coba rekam burungnya aja. Iya. Kalau saya tanya sama teman-teman, ini burung kacernya ini kondisinya gimana coba? Pasti akan tebak-menebak. Komentarnya akan aneh-aneh macam-macam. Iya benar. Wah, itu oper birahi, wah ini oper emosi, wah ini kurang jemur, wah ini kurang mandi. Iya kan? Iya betul Mas Eko. Jadi kalau ditanya alasannya di mana? Kita ngelihat burung kacer gitu-gitu aja alasannya. Oh, alasannya burung kacer ini sering naik jeruji Mas. Sering ini Mas. Ya karena kameranya deket. Gimana nggak dia naik jeruji? Iya betul. Dia kan takut. Iya. Ya kan?
Nah, coba lihat kotorannya sekarang. Kita lihat kotoran. Lihat kotorannya tuh. Nah, kelihatan nggak? Kecil-kecil ya kotorannya ya. Tapi kalau kemarin Mas Eko pas waktu dia pakai pur merah, ya yang kadar 16% itu dia lebih kecil Mas Eko. Lebih kecil kan? Iya. Nah, karena ini purnya udah mulai dingin nih, karena bahan bakunya nih ada rumput lautnya kan gitu kan. Kalau dari infonya sih ada rumput lautnya. Nah, coba perhatiin di antara pur itu, ini kan pur hijau. Iya benar Mas. Harusnya yang keluar hijau kan? Iya. Itu ada hitam-hitamnya. Nah yang mana Mas Eko? Itu nih. Aduh, jadi saya nggak masuk, nggak muat. Iya dia agak hitam Mas Eko ya. Ada hitam. Nah itu kenapa Mas Eko? Nah, nggak apa-apa ya burung ya. Kamu stres dikit nggak apa-apa lah. Ini tak jelasin, tak tunjukin ya. Tak tunjukin, rekam kameranya ya. Ini hitam nggak? Nih. Oh iya Mas Eko. Itu beda Ambil sendiri. lah. Udah kering belum Mas Eko? Oh ini enak nih dijilat. Nih, hitam kan? Iya. Nah, satu lagi mana? Yang ada hitam ini nih yang deket nih yang masih basahnya. Aduh, Agak basah. Waduh. nih Demi subscriber nih. Hitam nggak? Iya dia agak hitam Mas Eko. Ya kan? Harusnya dia tuh gini, mana yang hijau ya? Ya nggak usah dipegang juga Mas Eko. Nggak usah dipegang ya? Apa nanti tak coletin ke kamu. Nih hijau kan? Ditunjuk aja. Ini hijau kan? Iya benar Mas. Hijau kan? Ini hijau ada hitamnya. Ya kan? Oh iya ya. Ini hitam. Ini hitam. Sebentar Ini hitam. ini kurang fokus Mas Eko. Coba difokusin dulu lah biar teman-teman lihat. Maaf nih burung ya, fresh dikit kamu nggak apa-apa. Iya. Fokus. Biar teman-teman bisa belajar kan. Ini agak susah Mas Eko fokusnya. Coba lah. Fokusin. Nah, ini kita buka aja lah nih. Nggak apa-apa, Burungnya nggak kabur. Nggak apa-apa lah. Nah yang ini Mas Eko ya, yang sebelah ini ya. Iya. Aduh. Nah yang ini ya. Iya. Iya benar. Iya dia ada hitam-hitamnya. Nah itu penyebabnya apa Mas Eko? Nah, nanti saya akan tahu rawatan sebelumnya. Ya kan? Nah, nanti dari sini saya akan tahu rawatan burung kacer ini sebelumnya di tangan sebelum kamu ambil. Iya. Saya akan tahu. Ya kan? Nanti kamu jabarin. Kalau benar ngomong benar, kalau salah ngomong salah. Jangan direka-reka. Ya kan? Nah, nanti kita akan tahu. Kita lanjutin ya. Ini kan sudah. Kita lanjutin duduk ya. Oke. Ya, berdiri ya. Nah, gimana Mas Eko? Kita lanjut lagi Mas Eko. Jadi kan burung kacer ini kan kemarin kita tren. Iya, benar Mas. Hasilnya seperti itu. Ini ya nggak mau apa namanya slow responnya Mas Eko ya? Slow responnya. Harusnya burung kacer ini nggak gitu. Iya. Dia harusnya lebih sangar dibandingkan yang kemarin. Yang kemarin nggak ada sama sekali sangarnya. Nah, dari hasil yang kita pahami dari segi kotorannya mengindikasikan burung kacer ini hilang fighternya. Iya. Hilang fighternya. Nah, jadi sekarang saya tanya sama Mas Wanto, nanti akan menghubung ke hasil dari kotorannya ini. Iya. Nah, sebelum Mas Wanto ambil ini burung kacer, di tuan pertamanya itu dia ngomong apa? Waduh, Untuk ekstra pudingnya. harus jujur sih berarti Mas Eko. Harus jujur lah, jangan bisa mengada-ada. Nggak bisa bohong. Jangan mengada-ada. Ini kan kemarin kamu nggak ngomong kan? Iya. Tahu-tahu burung dibawa, kondisinya nggak tahu hilang factor, kan sialan kan namanya nambahin beban kan? Burung hilang factor gini. Nah, sekarang kamu jujur. Waktu kamu beli burung kacer ini di tuan pertamanya itu rawatan untuk ekstra pudingnya seperti apa? Oke. Jadi gini Mas Eko. Sebenarnya burung ini burung yang bisa dibilang itu pernah prestasi Mas Eko. Nah, Ya. terus Tapi setelah burung ini prestasi, ini info yang saya dapat, burung ini dirawatlah oleh tuannya yang baru. oh gitu. Gitu artinya burung ini dijual Mas Eko. Setelah prestasi burung ini dijual dan dirawat oleh tuan yang baru. Gitu. Dari rawatan tuan yang baru itu dia memberikan rawatan seperti ini. Dia cerita dengan saya tuh burung kacer ini diberikan ekstra puding itu banyak Mas Eko setiap hari. Nah, Ya. bentar. Kenapa dia berikan ekstra puding ini yang banyak? Pasti pada saat dia tampil bagus, ini mesti dia mau jalan di gantangan pakai ekstra puding yang banyak kan? Bisa jadi Mas Eko. Nah, kan gitu kan? Bisa jadi itu. Nah, terus. Nah, jadi
Nah terus kalau untuk rawatan yang diberikan katanya tuh burung kacer ini bisa dibilang jarang dimandikan Mas Eko, ya kan. Terus yang untuk purnya dia pakai, memang kemarin saya udah bilang kalau pur awalnya itu pur hijau kan Mas Eko. Ya. Nah jadi pur hijau itulah yang diberikan sama sama tuan yang perawat sebelum ini, ya gitu. Jadi ceritanya seperti itu sih Mas Eko. Kalau mau dibilang burung ini pernah prestasi itu, dan itu kalau nggak salah saya juga ingat Mas Eko, pada saat itu kan saya di tahun 2018 kalau nggak salah sampai 2019 itu saya pernah juga saya dan teman-teman saya juga itu pernah juga gantangan. Nah, buka tempat gantangan itu di belakang rumah Mas Eko, di belakang rumah saya, bukan di belakang rumah Mas Eko. Di belakang rumah saya. Nah, burung ini seingat saya yaitu ketika pada saat saya itu ngejuri di situ, dan burung ini mendapatkan prestasi Mas Eko. Kita nggak usah bilang dia juara berapa lah Mas Eko ya, yang jelas memang burung ini pernah prestasi. Jadi seperti itu Mas Eko. Nah kalau kesimpulan dari Mas Eko ini gimana dari perawatan yang saya gambarkan tadi? Jadi untuk ekstra pudingnya gimana? Ekstra puding banyak. Dia bilang itu 7 pagi 7 sore. Itu informasi yang saya dapat tuh Mas Eko ya, 7 pagi 7 sore. Gambarannya gini. Berarti burung kacer ini waktu dia prestasi itu mainnya cor-coran ekstra puding. Iya, bisa jadi seperti itu. Jangkriknya banyak, ya kan? Cor-coran ekstra puding. Nah, sang perawatnya mungkin karena menilai pada saat digantangan cor-coran ekstra puding bagus hasilnya, maka terpikirlah, bener ini rawatan ini ya, rawatan ini bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai nih. Ternyata dalam keseharian juga dia main jor-joran ekstra puding, sedangkan tempat di sana cuacanya kan dingin. Iya. Terus burung kacer ini juga mungkin nggak masuk umbaran. Iya. Kan? Makan banyak tapi nggak olahraga kan. Jadinya seperti ini, makanya burung itu rusak, kemudian dijual nih burung. Iya. Kan gitu. Nah, dari sini akan searah dengan kotorannya yang saya nolkan ekstra puding. Yang hitam-hitam itu ialah ekstra puding. Sisa-sisa ekstra puding yang menumpuk di dalam tubuhnya, jadi menjadi lemak. Jadi ada tanda-tandanya Mas Eko ya. Jadi kalau iya. kita melihat dari kotorannya itu, kalau memang dia ini kelebihan ekstra puding, ya. Walaupun cocok nggak cocok ya, masih ada bekas ekstra pudingnya itu ya Mas Eko ya. Iyalah. Padahal udah berapa hari dinolkan ini Mas Eko. Nah, ya? Burung kacer ini kan juga mengalami obesitas. Gara-gara dia obesitas, maka fighternya hilang. Biasanya kalau burung kacer mengalami obesitas, makannya rakus. Benar Mas Eko. Ekstra pudingnya rakus. Benar. Ini kalau kamu kasih jangkrik banyak, mesti akan lahap dianya. Dia lahap banget Mas Eko. Lahap sekali kan? Iya, tadinya saya pikir memang dia ini membutuhkan ekstra puding yang banyak. Tadinya aku pikir seperti itu. Tapi kok semakin kesini malah semakin kacau burung ini ya. Semakin kamu berikan ekstra puding yang banyak, maka obesitasnya akan semakin menjadi-jadi kan gitu. Iya. Kalau obesitasnya semakin menjadi-jadi, fighternya akan hilang. Bener-bener Mas Eko. Nih, saya punya cerita sedikit Mas Eko. Sebelum saya bawa ke sini Mas Eko. Ya. Jadi burung ini saya lihat waktu pas dia ngetren ke Mas Eko. Kan sebelum kita ambil kita lihat dulu kan pasti kan. Nah, burung ini itu kami datang itu jam 1 siang Mas Eko. Iya. Ayo kita lihat, kita ngetren burung jam 1 siang. Ini posisinya belum burung saya. Itu. Nah, dibawalah ke tempat ngetren, ya kan? Biasa tempat kita nongkrong, tempat kita ngopi-ngopi gitu kan. Burung ini ditunggu itu nggak on Mas Eko. Jam 5 sore udah mau pulang, burung baru on Mas Eko. Dari jam 1 siang, burung baru mau jalan. Itu juga cuma kaceran doang. Ya dia on gitu kan. On tapi kaceran aja kan. Kayak gitulah, pokoknya kira-kira gitulah. Ya kan ada on yang memang keluar materi, ada juga yang on cuma kaceran aja. Nah gimana Mas Eko? Lanjutkan Mas Eko. Yaitu karena fighternya hilang, burung kacer mengalami obesitas, kelebihan protein, makanya kotorannya jadi hitam-hitam seperti itu. Nah, kalau burung kacer ini langsung main jemur, langsung main mandi, maka kita akan ngacak, acak-acakan rawatannya. Sedangkan burung kacer ini sudah kelebihan protein, kan gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan ialah restart dulu rawatannya. Nanti kotoran itu akan semakin bagus, semakin besar, lama-lama yang hitam-hitamnya itu hilang bersih.
Ketika hitam-hitamnya hilang, itu sudah mulai hilang, udah bersih ya, burung bisa dites lagi. Nggak ada penjemuran, nggak ada pemandian. Tes dulu ya. Iya, tes Kita dulu. lihat respon dulu ya Mas Eko. Responnya. Biasanya sih dia kalau burung kacer yang gini ya, biasanya akan mulai agak bagus dikit. Iya, karena untuk saat ini kan udah kelihatan ya Mas Eko ya, burungnya nggak respon, ya kan? Berarti titik bagusnya itu membaiknya itu ketika burung kacer ini udah mulai merespon gitu ya Mas Eko ya. Kotorannya kan nanti kan akan hijau beneran kan. Hitamnya agak hilang, besar ya. agak besar. Ya kan, artinya udah bersih, udah kosong nih burung. Ya kan, dari rawatan sebelumnya kosongin dulu. Rawatan yang ngacak-ngacak itu loh. Iya. Kan dikasih ekstra puding kan ngisi namanya tuh. Iya. Ngisi, birahi ngisi, lemaknya ngisi, proteinnya ngisi. Iya, ya kan? Benar. Ya gimana kita mau bikin dia bagus, sedangkan isi yang di dalam badannya itu nggak tahu kitanya. Iya. Kan gitu kan, makanya saya tanya, kalau kalian ngelihat kacer ini, ya kan, ngelihat kacernya, burungnya saja, saya tanya, ini burung kacer mau diapain? Ini kenapa gitu ya kacer ini? Kenapa nih? Pasti akan banyak sekali jawaban yang bermacam-macam. Bilang faktor, protein kelebihan, oper birahi, yang bener yang mana? Pasti ada yang bener kan? Di antara itu kan? Iya benar. Nah, cara kita untuk mengetahui yang bener yang mana, makanya kita analisa. Dari mana? Dari tembelek. Iya, dari kotorannya Mas Eko. Kalau bahasa kerennya itu tahi. dari kan gitu kan? Ya, dari kotorannya ya, benar Mas Eko. Nah, kemarin ada yang komentar, masa burung kacer disamain sama orang? Ya jelas ngawur. Iya ada itu Mas Eko. Iya kan? Yang nyamain sama orang itu apanya? Iya. Kan harus pakai ini kan? Bener nggak? Harus pakai ini kan? Burung kacer ini makan nggak? Ya makan. Makan kan? Makan. Kamu makan nggak? Makan. Sekarang burung kacer ini nggak tak kasih makan 1 bulan, nggak tak kasih minum 1 bulan. Apa yang akan terjadi dengan burung ini? 4 hari nggak usah kasih makan, mati Mas Eko. Kamu nggak tak kasih makan juga dalam waktu sebulan. Kira-kira berapa lama bertahan? Seminggu mati Mas Eko. Kan gitu kan? Artinya sama kan? Kalau nggak dikasih makan kalian berdua, iya. mati. Maknyos. Meninggoy. Jadi kalau kita kita itu bukan menyamakan antara kita dengan manusia sebagai makhluk yang seperti ini kan, sosial, makhluk sosial, makhluk yang bisa berpikir, bukan, tetapi burung punya kebutuhan, manusia punya kebutuhan. Iya. Oke, belum nyambung misalnya kan? Belum nyambung, saya nggak ngerti juga saya kalau ngomong gitu. Oke, sekarang burung kacer ini makan, minum, kamu makan, minum. Burung kacer ini tak gejrok-gejrok makannya, semau dia pokoknya. Ekstra puding sebanyak-banyaknya, ya kan? Dalam sangkar itulah dianya. Kamu juga tak kasih makan nasi padang, nasi rendang, ya kan? Pindang tulang, empek-empek, bakwan, gorengan, tak kasih semua ke kamu. Apa yang akan terjadi denganmu? Lemes, blow on. Kira-kira burung kacer ini gimana? Iya sama. Sama kan? Sama. Berarti makan supaya mendapatkan energi. Ember. Ya energi kan gitu. Hukumnya seperti itu kan. Iya, jadi burung bener. kacer ini makan untuk mendapatkan energi, untuk kebutuhan dia, beraktivitas, berkicau, kawin, bertelur segala macam. Itu belum dipecah-pecah lagi, jadi bulu, jadi mata, jadi warna paruhnya. Burung kacer ini kalau nggak dikasih makan, lama-lama paruhnya akan pucat, matanya akan sayu. Ya, sama kayak kamu. kita. Ya kan? Dikasih makan 1 hari nggak 1 hari 2 hari nggak makan, kalau orang yang punya asam lambung pucat beneran Mas Eko. Bibirmu bisa jadi pucat. Asli. Sekarang merah, hitam-hitam dikit lah karena banyak ngerokok kan. Jadi pucat kan, lama-lama pucat, mata kita jadi sayu. Kan gitu, gak mungkin orang nggak dikasih makan bisa seger. Saya seger sekali nih badan saya nggak dikasih makan jadi seger gini, nggak mungkin. Ya kan? Jadi intinya kalau untuk yang yang satu ini, kita tidak disamakan dengan organ tubuh kita, memang nggak sama dengan burung kacer ini. Iya beda, tapi fungsi secara garis besar sistem kerjanya, cara kerjanya sama untuk mengolah apa yang dimakan menjadi energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Kan gitu, pakai ini loh. Dan kembali lagi ke kesehatan tubuh kita Mas Eko. Ya kan? Gitu. Iya. Ya kan? Jadi itulah teman-teman, saya ambil pernah kemarin bilang kalau saya itu belajar juga dari pembahasan kacer ini, terus saya terapkan dengan dengan tubuh saya ya. Supaya apa? Supaya saya tidak berlebihan, istirahatnya tidak berlebihan, sudah itu makannya juga tidak berlebihan, sesuai dari kebutuhan kita. Burung perlu olahraga, dia terbang ke sana ke sini. Kita juga perlu olahraga. Bahasanya sama, olahraga.
Kan seperti itu. Ya, kalau burung kacer ini diumbar, dikasih olahraga 1 hari aja, digeber. Besok nggak kita kasih olahraga lagi Mas Eko, sakit semua badannya. Sama kayak kita dikasih fitness sehari digeber, besok bengkak semua badannya Mas Eko. Ini kalau kita kasih sit up, ya saya kan sering sit up Mas Eko, walaupun perutnya ini gede ini ya, tapi lumayan keras juga Mas Eko. Jadi kalau misalnya kita sit up 1 hari kita geber, besok kram Mas Eko kalau nggak di sit up lagi, karena apa namanya nggak kita rutinkan. Gitu. Jadi kalau kita merawat makhluk hidup seperti ini, ya kita harus pakai otak. Iya benar. Jangan pakai dengkul, ya kan? Kalau pakai dengkul ya sampai kapan? Sama lah, dia kan makhluk hewan. Iya. Harimau hewan nggak? Iya. Kalau ngerawatnya pakai dengkul, nggak pakai otak, kena terkam kita. Iya. Untung burung, ya kan? Untung burung badannya sekecil ini kan. Kalau dia besar, predator ini. Ini predator. Kalau dia sebesar mobil, habis kita dibantai dia. Karena dia predator. Kan gitu. Oke. Untung dianya kecil. Dia berabrik tuh sangkar kalau dia sebesar mobil atau sebesar kambing. Kan Oke gitu, teman-teman, kita langsung lanjut lagi ke kotorannya Mas Eko. Nah, kotoran lagi. Nanti kita akan rawat, kita akan tetap berikan nol extra breeding. Ini burung nggak diapa-apain sama sekali. Nah, jadi cukup belum diapa-apain. kerondong. Nanti kita akan jadiin dulu kotorannya supaya kita itu step by step. Jangan 1, 3, 10, Iya. 12 jangan. melangkah-langkah. Tapi dari 0, 1, 2, 3 kan enak. Kalau dia 0, ya kan belum bagus nih burung. 1 udah mulai bagus nih burung, berarti kan naik ke 2. Ya kan? Bener. Naik ke 3, 4, 5 sampai dia itu bener-bener maksimal. Kan gitu. Kalau udah dia maksimal, nah disinilah kita cek. Nanti kan kita kenal kan. Ketika dia sudah maksimal, kita udah tahu dari 1, 2, 3 ini apa tingkah lakunya. Oh kalau dia udah gini, dia minta mandi. Iya. Oh kalau kotorannya gini, ini udah over. Jadi kita itu merawat burung kacer dengan cara yang fleksibel, dengan pakai otak. Ya menyesuaikan kondisi lah Mas Eko ya. Iya, pakai pemahaman. Nggak cuma lihat, oh burung ini lapar nih, Ya, kasih makan. Jor-joran lah. Wah burung kacer ini kasih jemur lah. Wah burung kacer ini kasih mandi lah. Terus harapan kita pengen dapat prestasi di lapangan. Ya sampai kapan? Kecuali untung-untungan. Kan gitu, untung-untungan beli burung kacer yang beneran bagus, mentalnya oke, siap dibawa ke lapangan, kemudian digantang bisa prestasi. Ya kan? Oh, senang kita. Wah, prestasi. Tanpa ilmu prestasi itu akan jatuh. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya. Wah, dengan kerutu nih, 1 cepuk dia bagus nih. Prestasinya bagus. Besok tak kasih 1 cepuk lagi. Besok tak kasih lagi 1 cepuk. Besok tak kasih lagi 1 cepuk. Enggak ada pengubaran. Iya, benar-benar. Apa yang terjadi? Ya rusak lah Mas Eko. Kan gitu, kebanyakan kan gitu. Iya. Hari ini gantang bagus, seminggu ke depan hancur. Iya. Begitu banyak burung-burung di lapangan itu, pertama kali dia bawa mewah tuh burung. Besok ngilang. Iya. Iya, karena kondisi di lapangan juga kan nggak sama Mas Eko. Hari-hari itu pasti berubah gitu kan? Gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan lapangan, perlombaan, tentu kita berjibaku dalam ketidakpastian. Iya, betul. Sehebat-hebatnya burung, kalau cuacanya lagi tidak mendukung, itu pasti akan anjlok. Contohnya gini, Duta DR Kacer. Duta DR Kacer. Mas Dedek telepon saya, Mas Dedek Mafia Kicau, dia telepon saya. Pak Eko, saya lagi sibuk Pak Eko, tapi burung dibawa teman dipinjem. Ya nggak apa-apa, aman ya, nggak apa-apa ya Mas Eko, ya nggak apa-apa. Nah begitu dibawa, burung kacer ini di lapangan, ya kan? Tarung, tapi habis ke tangkringan, ngejar-ngejar, nampar-nampar jeruji. Ya, nampar-nampar jeruji. Nah, karena cuaca lagi nggak bagus. Iya. Terus Mas Dedek kirim videonya ke saya. Wah Mas Eko, gini nih dibawa temen, nggak apa ya Mas Eko? Ya nggak apa-apa. Ya emang sudah saya serahin ke dia kan? Iya, benar-benar. Ya kan? Saya berbagi tugas dengan dia, Mas Dedek. Di channel saya akan memberikan pembahasan. Nah Mas Dedek terjun ke lapangan, kan gitu. Jadi kena semua kan? Kalau kalian ingin mendengarkan pembahasan, membuka wawasan tentang perburungan kacer, lihat di Bagong Channel, DR Kacer kan gitu. Kalau saya di DR Kacer harus gantang juga, terus di Bagong Channel harus gantang juga, ya kan nggak komplit akhirnya kan. Mobil nggak kejual Mas Eko. Mobil nggak kejual teman-teman. Ada kok yang komentar,
Mas Eko jangan apa namanya, jangan materi burung terus, nanti mobilnya nggak kejual. Ya itu balik-balik ke rezeki. Ya. Kalau udah rezeki siapa yang sanggup nahan? Iya benar. Kan gitu kan. Iya. Kalau rezeki udah datang, udah harus datang ke kita. Mau hujan badai, ya kan? Mau hujan batu, tetap rezeki akan datang karena yang pegang rezeki itu kan yang Maha Kuasa. Iya benar. Kita cukup ngejalanin. Ya kan rezeki itu ngejar kita, sama seperti maut ngejar kita. Yang penting usaha Mas Eko. Nah, yang penting jangan tidur-tiduran. Kan gitu ya. Ngopi, ngerokok, tidur-tiduran terus. Kembali lagi ke burung tadi, kalau nggak makan mati Mas Eko. Ngopi merokok, nggak makan mati Mas. Meninggoy. Jadi burung kacer ini kita biarkan nol extra puding, purnya itu terus kita full kerondong istirahat. Biar kita jadiin dulu nih kotorannya. Iya, Ketika kotoran udah bagus, udah mulai agak besar seperti pasta, yang hitam-hitam udah hilang, baru kita nanti coba tren. Ya kan kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya dia lebih bagus, terus dia butuh penjemuran, nanti kita kasih penjemuran. Kalau nggak butuh penjemuran, ya ngapain dikasih penjemuran? Betul, Kan betul, gitu. betul. Ya kan? Segitu aja dulu ya. Saya mau ada kerjaan ini. Ya lagi-lagi terpotong teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Iyalah. Nanti kita akan cerita-cerita lagi lah. Ya udah, itu aja. Terima kasih banyak Mas Eko. Oke ya.